79 tahun sudah Indonesia merdeka, dan Pancasila sebagai dasar negara kita telah menemani perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika sosial yang semakin kompleks, pertanyaan mendasar mulai muncul. Apakah Pancasila masih relevan dan layak menjadi dasar negara kita? Jika memang masih layak sebagai dasar negara kita, lantas bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kelompok 2 telah melakukan wawancara dari kalangan akademisi dan mahasiswa, dan berikut jawaban dari mereka. Pancasila merupakan landasan negara yang sudah final, yang artinya tidak bisa dirubah. Kalau pandangan saya terkait kondisi Pancasila di negara yang sekarang ini, banyak orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, ya Mas ya. Di sini juga banyak yang katanya beragama tapi tidak melaksanakan agamanya tersebut. Bahkan ada studi yang kemarin terakhir mengatakan bahwa hanya 36% orang Islam yang mengerjakan sholat, sisanya tidak. Berarti kan dia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan juga masih banyak warga yang tidak toleransi terhadap kaum minoritas. Oke, terima kasih Mas. Terkait pertanyaan Pancasila di era sekarang atau di zaman sekarang, menurut saya pribadi Pancasila masih tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, karena memang satu, melihat dan menganalisa bahwasanya Indonesia dengan berbagai keragaman berbangsa dan berbudaya, artinya Pancasila masih mengedepankan nilai-nilai itu semua. Banyak hal yang bisa dilakukan ya, dari mungkin sila pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir ya, sampai kelima. Kalau misalnya di sekolah-sekolah itu tergantung, misalnya kalau kita lihat di sekolah SD yang mungkin saya sering geluti ya, di usia sekolah dasar, kita bisa lihat nih kalau di SD itu mungkin kalau di pembelajaran di kelas ya, nilai Pancasila yang kita bisa terapkan pada anak-anak itu bagaimana anak-anak itu bisa saling bertoleransi, kemudian menerima pendapat yang berbeda dari teman-temannya. Kadang kalau di sekarang itu semuanya itu pembelajaran kan biasanya berbasis project dan problem based learning ya. Jadi mereka akan menyampaikan bagaimana pendapat-pendapat mereka, kemudian mereka juga harus bisa menerima nih apa sih pendapat-pendapat orang lain tersebut. Kemudian juga selain itu kita juga bisa bekerja sama, berkolaborasi tentunya ya, karena sekali lagi kalau di zaman sekarang itu harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi, sehingga tadi adanya toleransi di kelas ketika sedang berkelompok mungkin ya, kemudian santun juga terhadap guru, kemudian juga ada nilai-nilai religius yang didapatkan di kelas juga gitu, karena sekarang sekali lagi tidak hanya sekedar kognitifnya saja atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan di kelas itu, tetapi juga nilai-nilai yang lain seperti tadi sifat, kemudian juga nilai religius yang berkaitan juga tentu dengan nilai Pancasila. Itu seperti itu barangkali yang saat ini sih sangat dibutuhkan banget ya Mas ya, terutama di kalangan anak-anak sekolah, karena itu jadi acuan, jadi fondasi buat anak-anak buat nanti kehidupan di setelah sekolah nanti. Dan nilai-nilai Pancasila ini ya sekarang juga sedang diterapkan di sekolah dengan adanya P5 sekarang. Dengan adanya P5 sekarang, nilai-nilai Pancasila ini sedang ditanamkan kepada anak-anak semua, dan mudah-mudahan setelah lulus mereka dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, kita dapat terus menggali makna yang terkandung dalam setiap sila. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa yang bermartabat dan disegani dunia.